Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya Ini ba'dah. indah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Arwahul muslim sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Subhanahu wa taala dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mari kita mulai pertemuan pada siang hari dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan permasalahan hadis dari Rasulullah SAW yang dimuat di dalam hadis Arba'in nomor 7, ad-dinun nasihah. Bahwa sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Kemarin sudah sampai kepada ketika ditanya oleh sahabat liman, untuk siapa ya Rasulullah, bagi siapa? Disebutkan pertama adalah lillah, untuk Allah, kemudian wali kitabihi, kemudian wali rasulih, kepada untuk rasulnya. Jadi ketika agama menjadi nasihat dan disebutkan bahwa ini adalah untuk rasulnya, maka ada beberapa sikap yang harus kita nyatakan di dalam rangka menjadikan agama ini nasihat. Yaitu diantaranya bahwa ketika kita berinteraksi dengan Rasulullah SAW, kita kan nggak langsung ya berinteraksi dengan beliau, kan kita paling sekarang mendengar orang atau ulama atau sahabat kita atau mungkin guru kita membacakan hadis-hadis dari beliau atau mengisahkan kisah perjalanan hidup beliau, sirah nabawiyah gitu kan, atau kita membaca apa yang telah beliau lakukan dari kitab-kitab yang ada, atau menonton dari bentuk-bentuk animasi atau ilustrasi yang dibuat oleh para ilustrator mengenai apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita udah berinteraksi dengan cara seperti itu, pertama-tama kita harus mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah. Jangan sampai kita mendustakan beliau hanya misalnya gara-gara kita nggak suka atau belum bisa menjalankan apa yang telah beliau bawa kepada kita. Gitu. Misalnya ada larangan-larangan yang kita masih lakukan gitu. Terus kita belum bisa meninggalkan. Kalau di apa yang masih sering diperdebatkan tuh kan yang soal merokok tuh misalnya tuh. Kalau yang bilang itu nggak boleh, itu kan udah jelas-jelas membawakan hadisnya, jangan kita memberikan kesulitan atau menyebabkan kesulitan bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Merokok itu kan seperti itu. Sudah jelas dia akan membawa kesulitan buat diri kita sendiri karena ada racun-racunnya yang di dalam asap rokok yang dihirup itu, dan akan membuat orang lain di sekitar kita juga keracunan. Rokok pasif kan seperti itu, mereka tidak merokok tetapi mereka ikut mendapatkan racunnya. Nah, ini kan sebenarnya udah jelas. Jadi kalau dari sisi pendalilannya sudah jelas. Akan tetapi ada orang-orang yang belum bisa menerima ini, kadang-kadang penerimaannya malah jadi
kebablasan gitu. Mereka tidak mengakui bahwa mereka belum bisa meninggalkan merokok, tapi malah menyalah-nyalahkan hadis misalnya, menyalah-nyalahkan dalil yang dibawakan. Kalau memang dia punya dalil bahwa misalnya ada nabi atau sahabat yang merokok, ya silakan gitu kan, berarti ittiba gitu kan. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan menyalah-nyalahkan dalil yang dibawa oleh orang yang mengatakan bahwa merokok itu tidak boleh. Itu cuma contoh gitu. Tapi kadang-kadang memang yang membuat kita bermasalah itu kan karena itu kita nggak tahu. Cuman kita merasa nggak suka gitu atau kesenangan kita terganggu. Nah, terus kita meskipun tidak tahu, kita tidak mau mengakui bahwa kita tidak tahu. Yang kita lakukan malah defense, terus menyalah-nyalahkan, terus membuli orang yang mengingatkan kita segala macam. Ini benar-benar keterlaluan sebetulnya. Karena yang demikian ini kita bisa jatuh ke dalam kategori orang yang sombong. Kan definisinya orang yang sombong kan gitu. Ia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu orang yang sombong itu seperti itu. Kalau ada kebenaran, ya terima dulu kebenarannya gitu. Meskipun misalnya kita belum bisa melaksanakannya, atau ada kemungkaran atau dosa sesuatu yang belum bisa kita tinggalkan, dikasih tahu orang, dinasihati orang, ya nggak usah defense, ya karena memang kita belum bisa meninggalkannya. Gitu. Ini permasalahan di dalam diri kita yang kadang membuat kita itu melewati batas, melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Ya, kalau emang salah, ya akuin aja salah. Kalau emang belum bisa, ya akuin aja emang belum bisa. Tapi kan kita memang berusaha untuk menjadi benar, meluruskan kembali yang salah, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini adalah semangatnya orang yang Islam, ya seperti itu. Tahu ada yang salah, ya diluruskan lagi, dikoreksi. Tahu ada yang kurang baik, ya dikasih tahu yang lebih baik yang seperti apa. Itu semangatnya orang Islam yang seperti itu. Ini yang namanya nasihat, karena akan membawa kebaikan buat orang yang dinasehati. Nah, termasuk juga nasihat bagi Rasulnya itu adalah ketika kita menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan. Nah, itu kan berarti kita menjalankan syariat-syariatnya. Nah, ada orang yang tidak suka dengan syariat Nabi, gitu kan. Kalau yang permasalahan menutup aurat misalnya, ini terwujudkan misalnya dalam permasalahan jilbab. Kan ada yang beberapa orang pemuka agama Islam yang keluarganya tidak disuruh pakai jilbab. Kenapa? Dia bisa memberikan argumen gitu kan. Ini masalahnya mungkin akan berkisar di antara dua, masalah pemahaman atau pendefinisian tentang aurat dan pemahaman atau pendefinisian tentang kewajiban menutup auratnya. Itu yang kadang-kadang kalau kita nggak punya ilmunya, kita udah langsung membenci orang sedemikian rupa gitu kan.
Maaf tadi ada yang putus. Kita lanjutkan. Jadi permasalahan tentang hubungan kita sewaktu menjadikan Rasulullah SAW itu bagian dari nasihat agama adalah seperti itu, membela syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu perlu. Jangan kita malah menjadi pembela orang-orang yang berusaha merusak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sesuatu hal yang barangkali di zaman sekarang ini termasuk yang sangat sering terjadi. Itu orang yang tidak tahu apa-apa malah ikut-ikutan tanpa meneliti dulu apa sih sebenarnya yang kejadian, langsung menjudge gitu. Apa sih yang dikatakan orang itu diikutin, padahal belum tentu itu benar. Sesuatu yang dibilang dari ajaran Nabi tidak mau diterima. Apalagi nih dekat-dekat ke pemilu nanti akan jauh lebih banyak ininya pertentangannya, dan ada hal-hal yang kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah ajaran dari Nabi SAW, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya karena akan membuat kita berada di dalam posisi yang menentang ajaran Rasulullah SAW. Ini mesti hati-hati. Kadang kita langsung ikut-ikutan aja, misalnya kan membenci zuriyah keturunan Rasulullah SAW, menghina-hina orang yang punya garis keturunan sampai kepada keluarga beliau Ahlul Bait. Itu sesuatu hal yang berbahaya karena kita sesama manusia saja dilarang untuk menjelek-jelekkan, menghina-hinakan, itu dilarang, apalagi kepada orang-orang yang masih punya sambungan hubungan darah pada beliau. Itu luar biasa. Itu permasalahan di dunia, kalau mereka tidak merasakan, nanti akan dirasakan di akhirat. Sungguh sangat-sangat berat pertanggungjawabannya nanti. Ini masalah ajarannya. Nah, belum lagi terhadap pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kan ada tuh masalah-masalah yang menyerang pribadi Rasulullah SAW. Terus ketika kita berusaha membela, harga COVID ya, harga sepi ya, bukan menentang sih sebenarnya, mengcounter orang-orang yang berusaha untuk merendahkan kedudukan beliau. Terus ada yang bilang gitu kan, Rasulullah kok dihina-hina waktu sama orang Quraisy itu nggak apa-apa kok. Ya, kalau Rasulullah yang dihina pribadinya terus beliau tidak marah, ya nggak apa-apa. Itu kan beliau memang manusia yang paling penyabar gitu. Akan tetapi kita sebagai umatnya, kalau tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina-hina, kita diam aja, kita yang salah gitu, kita yang mestinya malu gitu kan. Itu kan Nabi kan orang yang telah menolong kita, memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran. Nah, kalau orang yang telah menolong kita terus dihina sama orang lain, kita diem aja, ya apa nilainya kita gitu? Kita jadi tidak bernilai, nggak punya rasa terima kasih, nggak punya perhatian, lu suka macamnya terhadap Nabi SAW. Ya nggak boleh begitu. Memang kita dilarang untuk
mengagung-agungkan atau mengkultuskan sehingga menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas derajat kenabian, sehingga kita menyembah-nyembah beliau sebagai tandingan dari Tuhan. Itu nggak boleh, betul. Akan tetapi kita melihat beliau sebagai manusia utama dan kita berhutang budi kepada beliau dengan seluruh yang ada di dalam kehidupan kita, itu benar. Makanya kalau ajaran beliau, agama Islam ini dihina-hina orang terus kita membela, wajar. Itu ya, orang lain juga pasti akan bilang itu wajar. Terus ketika pribadi beliau dihina-hina, kita membela, itu juga sebenarnya wajar. Nah, yang tidak wajar adalah ketika kita mengetahui ada orang yang menghina, kita diem aja. Itu ya, mesti ada setidak-tidaknya kita mencoba menasehati orang yang menghina-hina itu, mengingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Bukan apa ya, bukan radikal. Ini sesuatu yang wajar kok. Kalau sesuatu yang wajar itu bukan radikal lah. Wajar aja. Sama kalau kita lapar terus kita makan, kita haus terus kita minum, wajar kan seperti itu. Yang radikal kan ketika kita makan, ketika kita misalnya lapar gitu, kita malah lari-lari naik ke atas gunung, terus jumpalitan dari gunung ke bawah, itu kan ya radikal, nggak masuk akal sama sekali gitu kan. Kalau kita lapar terus kita makan, ya sama wajarnya dengan ketika kita mendengar atau melihat atau menyaksikan Rasulullah SAW dihina, ya kita membela, ya wajar, suatu kewajaran gitu. Jadi jangan kita menempatkan sesuatu itu di tempat yang salah, mesti benar nempatinnya, jangan ikut-ikutan pada orang yang mungkin dia suaranya keras, mungkin dia punya pengaruh, mungkin dia itu terpandang di masyarakat, tapi kalau dia dalam posisi sebagai manusia, pasti bahwa dia itu masih punya kemungkinan untuk berbuat salah. Dan kita masih punya hak sebagai sesama manusia untuk saling menasihati. Apalagi ini nasihat yang berkenaan dengan diri Rasulullah SAW. Jadi mesti dipahami benar-benar, ya, jangan sampai kita nanti salah menempatkan, jangan pula salah mempersepsikan. Orang yang membela Rasul kok dibilang radikal, ya nggak bener dong. Kan kewajaran, sesuatu yang kewajaran jangan posisikan sebagai sesuatu yang tidak wajar. Itu balik-balik itu. Kan memang zamannya kebalik, Pak. Kan katanya ada kayak sinetron dunia terbalik. Ya itu kan sinetron gitu. Sinetronnya bilang dunia terbalik, tapi kita jangan ikut-ikutan terbalik. Itu biarin aja sinetronnya bilang seperti itu. Kita melakukan menjalani yang lurus aja, yang pakai akal sehat gitu. Pakai akal sehat berarti kan kita pakai hati nurani. Mengikuti hati nurani itu berarti mengikuti fitrah. Fitrah itu kan celupannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menyelamatkan kita, insya Allah. Nah, sesudah nasihat itu datang untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Nabi, yang berikutnya adalah nasihat itu untuk pemimpin dari kaum muslimin. Nah, kalau kita bicara masalah pemimpin dari kaum muslimin, ini mesti dipisahkan dulu, karena di dalam berbagai macam kebudayaan di berbagai macam tempat ini ada dua macam pemimpin. Yang pertama itu adalah para ulama rabbaniyun, para ulama yang soleh, yang lurus, yang mewarisi ilmu, amal, akhlak, dan tugas dakwah dari Nabi SAW. Ini adalah ulama warasatul anbiya yang menjadi pemimpin dari kaum muslimin. Ini disebutnya sebagai
imam atau pemimpin yang hakiki. Kenapa? Karena urusan yang kalau kita bicara sama mereka itu adalah urusan-urusan yang jangkaannya itu adalah panjang sampai dengan ke masa-masa sesudah kita meninggal. Artinya apa? Sampai ke akhirat urusannya. Ini masalah bukan masalah sekedar sampai di dunia saja, tapi juga nanti akan sampai kepada akhirat. Nah, ini ulama-ulama yang benar itu adalah seperti itu. Gitu. Mereka menjalankan syariat Allah, mereka menerangkan syariat-syariat Allah. Sebelum menerangkan, ya mereka menjelaskan, kemudian berusaha untuk melaksanakannya pada diri mereka sendiri. Kemudian baru tuh disampaikan kepada kita, umat-umat yang masih awam ini. Nah, yang imam-imam, pemimpin-pemimpin yang semacam ulama-ulama inilah yang sebenarnya itu perlu kita ikutin, perlu kita ambil ilmu-ilmunya, perlu untuk kita deketin gitu. Permasalahannya adalah kita lebih sering mendekati imam yang satu lagi, pemimpin kita yang satu lagi, karena lebih banyak keperluan kita di sana gitu daripada kita memerlukan para ulama kita. Ini ada ya tantangan tersendiri lah sebetulnya. Karena ketika dibilang satu pemimpin dari kaum muslimin itu adalah para ulama, yang satu lagi adalah para umara yang ngurus urusan-urusan keduniaan kita, terus kita jadi lebih sering interaksinya sama para umara ini. Kita lebih sering mengikuti para umara. Ini bukan salah dalam pengertian 100% salah ya, karena memang senyatanya mereka itu ada dan mereka mengurus urusan-urusan kita memerlukan mereka. Akan tetapi ketika misalnya terjadi pertentangan-pertentangan atau perbedaan-perbedaan, itu mesti kita lihat awalnya itu adalah apa yang dikatakan oleh para ulama. Di sini sih sepertinya tidak ada pertentangan atau permasalahan antara ulama dan umara yang jelas tegas bisa dilihat sebagai bentuk benar salah atau hak batil sepertinya ya. Tapi yang jelas kalau memang ada perbedaan, yang kita ambil ada mengikut kepada orang-orang yang memang benar-benar menyampaikan kepada kita tentang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikutin mereka yang mengikuti agama. Kayak misalnya di DKI waktu zamannya Pak Anies dulu itu ada rencana untuk melepaskan saham di pabrik bir. Itu kan memang karena jelas keharamannya, maka keputusannya adalah berupaya untuk melepaskan itu. Ini kalau dari pihak umara dari pihak pemerintah seperti itu kan berarti kan bagus. Itu pasti sejalan dengan ajaran agama. Tapi kalau nanti misalnya ada ulama yang menyatakan nggak apa-apa gitu punya saham di situ, toh kita punya saham tapi kita akan minum bir, kita nggak ikutan mabok gitu kan, kita cuman nanam saham di situ. Nah, permasalahan yang seperti ini kalau ketemu itu akan jelas tuh bedanya, bahwa yang satu ini berupaya untuk menuruti jalan Allah, yang satu ini berupaya mengaburkan permasalahannya. Nah, permasalahannya kalau udah jelas sebenarnya itu adalah permasalahan antara yang hak dan yang batil, haram dan halal gitu kan. Minum khamrnya itu haram, ini kita menaruh saham di perusahaan yang pekerjaannya adalah memproduksi barang yang haram itu. Kalau dibilang kita nanam saham di situ sebagai upaya-upaya ekonomi yang sah gitu, yang halal, nah ini yang jadi permasalahan. Apalagi kalau yang bilang itu punya
titel misalnya ulama atau kiai atau segala macam. Nah, itu udah jelas-jelas menyimpang itu. Kenapa? Ya logisnya aja kita udah lihat gitu kan. Ini perusahaan yang bikin Homer gitu. Homer itu haram. Berarti perusahaan ini menghasilkan barang haram. Nah, kalau kita ikut naruh saham di situ berarti kita ikut membantu menghasilkan barang haram. Ujung-ujungnya kan jadi begitu. Kalau kita dapat duit misalnya dari orang yang memproduksi barang haram, dari hasil penjualan barang haram itu, nah duitnya kan udah ketahuan bagaimana statusnya. Ini kalau kita melihat secara simpel dengan pikiran sehat aja, kita udah bisa lihat bahwa ini ada yang salah di sini. Makanya kalau ada pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk mengikuti jalan yang benar, nah itu berarti mereka yang harus diikutin. Nah, kalau kita lihat juga ada pemimpin-pemimpin yang mengaburkan permasalahan sehingga dia berupaya membenarkan jalan-jalan yang diikutinya meskipun jalan itu salah, nah, itu udah tahu. Gitu. Makanya di awal di dalam hadis ini disebutkan dulu tadi. Yang pertama, yang pentingnya adalah nasihat lillah, kemudian wali kitabi, kemudian wali rasuli, baru kemudian wali immatil muslimin. Jadi pemimpin-pemimpinnya orang yang muslimin. Artinya apa? Urutannya karena udah tegas ya. Yang kita lihat itu dari Allahnya dulu gitu. Kalau si pemimpinnya ini bilang atau mengeluarkan satu kebijakan, ukur dari Allah dulu. Ini Allah suka enggak? Allah menyatakan ini benar atau enggak? Allah senang enggak? Allah ridho enggak gitu kan? Kalau memang itu jawabannya negatif semua, ya berarti ini memang kebijakan yang harus dibuang gitu. Itu bagian dari pemahaman kita sebagai seorang mukminin. Mesti ada tahap-tahapnya. Filternya itu udah jelas. Lihat nih, dari Allah seperti ini, dari kitabnya adalah seperti ini, dari rasulnya adalah seperti ini. Itu udah ada ininya, urutannya. Kalau memang kita ngikutin itu aja, insya Allah udah beres kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maksudnya bukan beres, maksudnya udah tegas gitu. Jalan yang akan kita tempuh itu udah jelas. Kalau beres apa enggaknya kan tergantung kitanya di dalam melaksanakan ini. Karena banyakkan gangguan dan godaannya waktu kita berupaya untuk menempuh jalan yang lurus itu. Nah, insya Allah ntar yang masalah nasihat kepada pemimpin kaum mukminin dan kepada kaum mukminin seluruhnya nanti insya Allah kita lanjutkan di dalam kesempatan berikutnya. Untuk yang siang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa bermanfaat buat kita dalam kehidupan kita di dunia. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Apabila ada yang masih kurang jelas atau kurang tegas terus mau ditanyakan, silakan kirim pertanyaannya lewat WhatsApp. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.